melelahkan. Konflik antara Iran dan Israel bukanlah hal baru. Ketegangan antara kedua negara ini sudah berlangsung selama beberapa dekade. Di mata Iran, Israel dianggap sebagai musuh besar di kawasan Timur Tengah, dan kehadiran Israel seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas regional serta keberlangsungan negara-negara Muslim di sekitarnya. Sementara itu, Israel, yang selalu menganggap dirinya sebagai negara dengan ancaman konstan dari negara-negara tetangganya, termasuk Iran, terus berupaya mempertahankan keamanannya melalui berbagai cara, termasuk memperkuat militernya. Selama bertahun-tahun, konflik antara Iran dan Israel semakin memanas, terutama karena keterlibatan kedua negara dalam berbagai konflik proksi di wilayah seperti Suriah dan Lebanon. Iran yang mendukung kelompok-kelompok milisi seperti Hizbullah secara konsisten melawan kepentingan Israel di kawasan tersebut. Sebaliknya, Israel yang didukung oleh sekutu-sekutunya seperti Amerika Serikat sering melakukan serangan udara terhadap target-target militer Iran di luar wilayahnya, khususnya di Suriah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, situasi di lapangan berubah drastis. Pasukan Iran mulai menunjukkan kekuatan militer yang lebih signifikan, sementara Israel, yang selalu unggul dalam hal teknologi dan kekuatan udara, mulai terlihat kewalahan dalam menghadapi taktik militer Iran yang semakin canggih. Momentum yang membawa pasukan Iran ke puncak kemenangan dimulai dengan serangkaian serangan balasan yang mereka lancarkan terhadap instalasi-instalasi militer Israel. Setelah serangan awal Israel terhadap target Iran di Suriah, Iran merespons dengan serangan yang jauh lebih besar dan terkoordinasi. Pasukan elit Iran, yang dikenal sebagai pasukan Quds, bersama dengan milisi-milisi yang mereka dukung, mulai merangsek ke arah Israel melalui jalur darat dan melancarkan operasi militer di jantung pertahanan Israel. Perlahan namun pasti, pasukan Iran mulai mendekati perbatasan Israel. Dalam beberapa pertempuran sengit di sepanjang perbatasan, Israel mencoba bertahan dengan segala daya yang mereka miliki, tetapi serangan-serangan Iran terlalu kuat dan terkoordinasi dengan baik. Pertahanan udara Israel yang selama ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia, tidak mampu sepenuhnya menangkal serangan yang dilancarkan Iran. Bahkan teknologi canggih seperti sistem pertahanan rudal Iron Dome tidak cukup untuk menghentikan gelombang serangan Iran yang datang bertubi-tubi. Klimaks dari serangan Iran ini terjadi ketika pasukan mereka berhasil menerobos pertahanan utama Israel dan menduduki gedung parlemen di Tel Aviv. Peristiwa ini menjadi simbol kekalahan telak bagi Israel, karena gedung parlemen merupakan lambang kedaulatan dan demokrasi negara tersebut. Dengan jatuhnya gedung parlemen ke tangan pasukan Iran, Israel seolah kehilangan kendali atas pusat kekuasaan politiknya. Pasukan Iran segera berkumpul di sekitar gedung parlemen, mempersiapkan perayaan kemenangan mereka. Di tengah euforia kemenangan, bendera Iran berkibar di atas gedung parlemen Israel, menandai berakhirnya dominasi Israel di tanahnya sendiri. Banyak di antara pasukan Iran yang tak percaya bahwa mereka berhasil mencapai titik ini setelah bertahun-tahun berjuang melawan salah satu kekuatan militer paling tangguh di dunia. Tidak lama setelah gedung parlemen Israel diduduki, pasukan Iran mulai merayakan kemenangan besar mereka. Dengan penuh semangat, mereka mengibarkan bendera Iran di berbagai sudut kota Tel Aviv. Para komandan militer Iran memberikan pidato yang penuh kebanggaan, menekankan pentingnya momen ini bagi bangsa Iran dan umat Muslim di seluruh dunia. Perayaan tersebut bukan hanya perayaan militer, tetapi juga perayaan ideologi dan keyakinan. Bagi Iran, kemenangan ini adalah hasil dari perjuangan panjang melawan apa yang mereka anggap sebagai kejahatan Israel di Timur Tengah, terutama terhadap Palestina. Selama bertahun-tahun, Iran secara terbuka menentang kebijakan Israel terhadap Palestina, dan kemenangan di Tel Aviv ini mereka anggap sebagai pembalasan atas penderitaan rakyat Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Pasukan Iran yang merayakan kemenangan juga disambut oleh dukungan penuh dari sekutu-sekutunya di Timur Tengah. Kelompok-kelompok milisi seperti Hizbullah dan Hamas memuji kemenangan Iran sebagai kemenangan bagi seluruh perlawanan terhadap Israel. Di berbagai kota di Timur Tengah, para pendukung Iran turun ke jalan, merayakan kejatuhan Israel dan kemenangan besar pasukan Iran. Kemenangan Iran atas Israel di Tel Aviv tidak hanya mengubah peta politik Timur Tengah, tetapi juga membawa dampak jangka panjang bagi hubungan internasional. Banyak pihak yang memprediksi bahwa kemenangan ini akan mendorong Iran untuk semakin memperluas pengaruhnya di kawasan.
sementara Israel mungkin akan mengalami krisis internal yang berkepanjangan akibat kekalahan ini. Di dalam negeri, kemenangan ini juga memperkuat posisi pemerintah Iran di mata rakyatnya. Pemerintah Iran yang selama ini sering menghadapi tantangan dari dalam negeri terkait kebijakan luar negerinya, kini mendapatkan dukungan yang lebih besar setelah menunjukkan keberhasilan dalam melawan Israel. Sementara itu, di Israel, kekalahan ini menimbulkan guncangan politik yang besar. Banyak rakyat Israel yang mulai meragukan kemampuan pemerintah mereka dalam melindungi negara dari ancaman luar. Kemenangan Iran ini juga menandai berakhirnya dominasi Israel di kawasan Timur Tengah, setidaknya untuk sementara waktu. Di masa depan, mungkin akan ada perubahan besar dalam aliansi dan strategi geopolitik di kawasan tersebut. Namun, satu hal yang pasti, kemenangan pasukan Iran di tanah Israel akan tercatat sebagai salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah modern Timur Tengah. Dengan menduduki penuh tanah Israel dan merayakan kemenangan besar di jantung kekuasaan Israel, pasukan Iran telah mencapai pencapaian yang luar biasa. Ini adalah kemenangan ideologis dan militer yang akan diingat dalam sejarah sebagai titik balik dalam konflik panjang antara Iran dan Israel. Peristiwa ini tidak hanya mengubah wajah politik Timur Tengah, tetapi juga membawa dampak besar bagi hubungan internasional dan dinamika geopolitik global.